Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati alim ulama yang hadir di majelis ini, yang saya hormati sesepuh dan bini sepuh yang hadir di majelis ini, yang saya muliakan seluruh jamaah Satiliyah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini menjadi awalan perkumpulan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu berharap syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun di akhirat nanti, karena dengan syafaatnya kita menjadi umat yang bisa menjalani kehidupan di dunia dengan baik. Syukur-syukur nanti akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk di pasal 30 dari kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tidak terasa kita sudah berkumpul di sini. Rutinitas ini kita lakukan 30 kali. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita baca Al-Fatihah yang dikhususkan kepada mu'allif hadzal kitab, Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan membaca kitabnya dapat menjadi wasilah kita menjadi manusia yang lebih baik, menjadi wasilah kita lebih dekat kepada Allah, menjadi wasilah kita selalu berada dalam ridho dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya. Qala al-musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana fi madadi wa asrarihi fid dharaini amin. Qala Ibnu Athaillah berkata, di dalam hikmah yang nomor 30 ini Ibnu Athaillah mengutip salah satu ayat, yaitu surat At-Tolak ayat ke-7. Liyunfik du sa'atin min sa'atihi. Liyunfik, berinfaklah, hendaklah kamu berinfak, hendaklah kamu memberikan nafkah. Du sa'atin, orang yang memiliki kelapangan. Kelapangan du sa'atin ini banyak, bisa memiliki kelapangan harta, bisa memiliki kelapangan pengetahuan, bisa memiliki kelapangan apapun yang kita beri, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tu sa'atin min sa'atihi, orang yang memiliki kelapangan min sa'atihi, dari kelapangan itu. Berinfaklah sesuai dengan kelapangannya. Jadi kalau kemudian tu sa'atin itu diartikan sebagai orang yang memiliki rezeki banyak, orang yang memiliki harta yang banyak, maka liyunfik, maka berinfaklah sesuai dengan rezeki yang diberikan Allah yang banyak itu. Jadi kalau kemudian akeh duite, sumbangan cuma 1000, infakno 1000, itu enggak masuk min sa'atihi. Jadi kalau kita berinfak harus sesuaikan dengan du sa'atin min sa'atihi. Harus disesuaikan dengan apa yang diberikan oleh Allah, kelapangan yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Makanya kalau kemudian ada orang kaya hanya berinfak
sangat kecil dan bahkan tidak proporsional dengan kekayaannya disebut dengan pelit. Karena dosa liyunfik dosaatin min saatihi harus sesuai dengan itu. Ada yang disebut dosaatin min saatihi itu tidak hanya sekedar harta. Dosaatin min saatihi itu di dalam salah satu saranya disebut dengan sohibus safil ma'rifah wal ulum. Jadi orang yang sudah sampai kepada makom makrifat dan sampai kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi kalau orang yang berilmu tinggi, memiliki ilmu tapi nggak pernah disebarkan kepada orang, nggak pernah diberikan kepada orang, berarti tidak dikatakan sebagai berinfak. Jadi infak itu bukan hanya sekedar harta, tapi dosaatin itu. Orang yang berilmu silahkan berinfak dengan ilmunya. Orang yang memiliki harta silahkan berinfak dengan hartanya. Orang yang tidak memiliki sekalipun, nanti dijelaskan di dalam ayat ini. Maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, liyunfik dosaatin min saatihi alwasiluna ilaihi. Mereka adalah orang-orang yang sampai kepada Allah. Orang yang memiliki kelapangan rezeki selalu berinfak dengan kelapangan banyaknya rezeki itu. Orang yang memiliki kelapangan ilmu, dia berinfak dengan banyaknya ilmu yang dia miliki. Kelapangan yang diberikan Allah itu adalah wasilah untuk kita selalu berinfak. Mungkin kalau dengan bahasa yang lain disebut dengan intifak itu. Jadi bermanfaat bagi orang lain. Itu standarnya. Siapakah orang yang bisa berinfak dengan banyak, rezeki banyak, ilmu banyak, tapi dia mampu untuk berinfak pada yang lain? Dia adalah manusia-manusia yang bersyukur. Manusia-manusia yang bersyukur bahwa segala nikmat yang diberikan Allah itu kepada kita, itu memang khusus bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Ilmu yang diberikan Allah kepada diri kita bukan hanya sekedar untuk kita, tapi juga harus diajarkan kepada orang lain. Ini yang kemudian disebut dengan dosaatin min saati. Kalau orang yang seperti itu dan sampai pada rasa syukur itu, maka alwasiluna ilaihi, maka dialah manusia-manusia yang sampai kepada Allah. Enggak ada ceritanya orang sampai kepada Allah pelit, enggak ada. Enggak ada. Ya. Jadi enggak ada orang yang sampai kepada Allah ngomong dekat kepada Allah tapi kondisi kehidupannya pelit, enggak akan pernah sampai. Karena ayat ini berbunyi liyunfik dosaatin min saatihi. Sebesar apapun ilmu yang kita miliki, kalau kemudian kita pendam sendiri, tidak pernah kita ajarkan kepada orang lain, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Nah, ini yang kemudian yang disebut dengan alwasiluna ilaihi. Bagaimana dengan orang yang tidak punya? Waman, dan barang siapa kudiroh yang sempit alaihi, bagi man, kepada man itu rizkuhu, rizkinya. Kalau seandainya orang itu sempit, kalau tadi lapang, sekarang sempit, tidak punya, itu bagaimana? Maka Ibnu Athaillah kemudian mengatakan as-sairuna ilaihi, dia adalah manusia-manusia yang masih berjalan menuju Allah. Kalau tadi itu ada sampai kepada Allah, yang ini adalah orang yang masih berjalan menuju Allah. Makanya kemudian di dalam ayat ini kalau dibaca semua ayat 7 itu di dalam surat At-Tolak, liyunfik dosaatin min saatihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Jadi kalau kemudian kita
berinfak, rezeki kita berinfak, diinfakkan itu hanya sedikit, berarti dia tidak yakin kepada Allah. Padahal Allah dalam ayat yang sama kemudian mengatakan, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menciptakan kelapangan, kemudahan setelah kesulitan. Kalau kemudian dia memberikan infak semua hartanya pun, pasti Allah sudah menyiapkan kemudahan di balik kesulitan yang dia miliki. Bagaimana kemudian seorang Abu Bakar memberikan seluruh harta demi perjuangan Islam, memberikan seluruh hartanya kepada Nabi Muhammad, apakah beliau tidak berpikir tentang apa yang mau dimakan? Tidak. Ternyata ketika kemudian semua harta diberikan, diinfakkan itu, Allah sudah menyiapkan kemudahan di balik kesempitan itu. Karena itu di dalam ayatnya. Di dalam sarah Sarnubi ini kemudian dikatakan, artinya liyumfik al-fariqus sahibus sa'ah. Berhendaklah kamu berinfak atau menghabiskan. Al-fariq itu menghabiskan. Tadi kalau punya harta 100 diberikan 100 iso. Gak bisa. Tapi itu yang dilakukan oleh orang-orang dulu. Bahkan orang-orang dulu kalau ada kita mau berinfak nggak punya, kita pinjam. Banyak itu. Maka itu di dalam derajat sufi itu kemudian disebut dengan sahok dermawan. Jadi orang dermawan itu sebenarnya bukan hanya sekedar kaya memberikan sesuatu yang dia miliki, bukan. Tapi memberikan sesuatu yang melebihi dia miliki. Nah itu langka hari ini. Langka. Sehingga kemudian kalau langka, ya gak ada yang jadi sufi, gak ada yang jadi wali. Walinya cuma wali murid semua. Wali murid semua. Liyumfik al-fariqus sahibus sa' fil ma'rifah wal ulum wa ulumil asrar min sa'atihi. Jadi di dalam salah satu tafsir yang dimiliki oleh Sarnubi ini kemudian mengatakan yang disebut dengan du sa'atin adalah sahibus sa' fil ma'rifah wa ulumil asrar, adalah manusia-manusia yang memiliki ilmu pengetahuan batin dan juga memiliki kepekaan kepada Allah. Jadi orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, yang mengenal Allah dan juga memiliki ilmu-ilmu kebatinan, tahu kepada rahasia-rahasia yang diberikan Allah kepada diri kita. Makanya orang-orang yang kalau kita ketemu dengan cerita-cerita para wali itu, banyak orang yang kemudian paham terhadap, sebelum zaman ngomong dia sudah paham apa yang dimaksud. Sebelum zaman ngomong mengutarakan hajatnya, beliau sudah paham apa yang ada di dalam pikiran kita. Maka itu yang kemudian disebut dengan mukasafah itu. Wahum alwasiluna ilaihi ta'ala. Orang yang menginfakkan semua hartanya dan juga memiliki ilmu ma'rifat dan juga memiliki ilmu kebatinan tentang rahasia-rahasia Allah, dia adalah manusia-manusia yang sampai kepada Allah. Beliau adalah orang-orang yang sampai kepada Allah. Bahkan kemudian disebutkan di dalam sini, wa yufiduna ala ghairihim mimma atahumullah. Wa yufiduna, dan meluap, mengalir. Ala ghairihim. Jadi ilmu yang dia miliki itu mengalir kepada orang lain. Harta yang dia miliki tidak hanya diterima dan dimiliki oleh sendiri, tapi juga mengalir kepada orang lain. Keberadaannya kemudian memberikan manfaat kepada orang lain, tidak hanya sekedar ilmu, tapi juga harta juga memberikan manfaat kepada orang lain. Wa yufiduna ala ghairihim mimma atahumullah. Karena kita memiliki satu keyakinan bahwa semua yang itu adalah pemberian Allah. Jadi kalau kemudian kita memiliki satu keyakinan semua itu adalah pemberian Allah, enggak ada yang kita miliki. Enggak ada yang kita miliki. Kita berinfak itu sangat
mudah gitu. Wa yatasarrafuna fil awalim kaifa sa'u, dan mereka berbuat di alam ini sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau orang yang sudah sampai kepada Allah, dia sudah sampai kepada wilayah fana, makrifat, tahu kepada asrar, rahasia-rahasia Allah itu, maka dia berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Dia berjalan dengan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan aturan-aturan Allah, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Artinya apa? Orang yang mampu mendekatkan diri kepada Allah adalah orang yang infak, tidak pernah melakukan melanggar aturan yang diberikan Allah kepada diri kita. Itu modal dasar bagaimana kemudian kita sampai kepada Allah. Waman qudira bidomil qaf wa kasriddal al-muhmalah kudiroh. Jadi bacanya kudiroh, bukan qadar. Waman qudira, dan orang yang sempit, ai wal fariqul ladzi duyiqa alaihi rizquhu min dalik, orang yang memiliki kesempitan harta, rizkinya sedikit. Bagaimana orang yang rizkinya sedikit? Fal yumfik. Tetap Allah di dalam Sarnubi mengatakan fal yumfik, tetap berinfak. Jadi berinfak itu bukan persoalan kaya atau miskin, persoalan lapang atau tidak lapang. Karena orang yang tidak punya harta sekalipun itu tetap disuruh berinfak. Mimma, dengan sesuatu ata yang mendatangkan hu kepada ma Allah, siapa Allah, ala kudirma atohu, atas masa-masa yang sempit itu. Jadi kalau kemudian kita memiliki kesempitan, harta kita sedikit, itu tetap kita harus berinfak. Berinfak. Jadi kalau harta kita 10.000, kita infakkan, ya kalau bisa 10.000 ya 10.000, kalau nggak bisa ya 9.900. Itu infakkan saja. Kenapa kemudian itu disebut kita harus berinfak sekalipun kita dalam kondisi sempit? Karena dengan cara seperti itu kita bisa berjalan dan belajar untuk menjadi berinfak kepada yang lebih besar. Orang Pak, kalau pergi ke masjid, kotak amal itu ada. Orang yang setiap hari berinfak hanya 2.000, dia enggan untuk ngambil uang 100.000 dari sakunya. Padahal ada. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Sehingga kemudian harus dilatih. Sa'iruna ilaihi. Dia harus berlatih dan berjalan untuk menuju yang lebih besar itu. Jangan sedikit saja. Jadi kalau kemudian saya besok punya uang 500.000, saya infakkan 500.000. Betul harus diinfakkan. Agar kemudian terbiasa kita berinfak lebih besar. Nah, kenapa kalau di masjid dan lain sebagainya berinfak itu hanya 5.000, 10.000? Karena kebiasaan kita yang selalu mandek dan tidak pernah berjalan ke atas. Padahal kalau dalam di sini liyumfik, agar menginfakkan semuanya harus habis. Ya kalau tidak bisa ya enggak usah habis harta itu. Kalau ngikuti ini yo besok pusing apa yang mau dimakan. Tapi itu yang kemudian dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang yang berusaha untuk dekat dengan Allah itu. Wahum sa'iruna ilaihi ta'ala, mereka lah orang-orang yang berjalan menuju Allah. Berjalan menuju Allah itu ya kayak kita itu kan salik berjalan. Jadi orang yang sampai berjalan kepada Allah, sampai kepada Allah. Ada orang yang berjalan tapi tidak pernah sampai. Ada orang yang enggak pernah berjalan, enggak pernah menuju Allah.
Artinya enggak menuju Allah, enggak pernah mendekatkan diri kepada Allah, itu banyak. Lah beruntunglah kita kemudian kita masih berada di sini, kita kumpul di satu majelis zikir ini sebagai bagian kita berjalan menuju Allah. Ya syukur-syukur kemudian Allah menerima dan kita diangkat derajat di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Apa yang bisa diambil dari hikmah yang nomor 30 ini? Nah, biar gak malu-malu. Bahasa liyumfik itu adalah bahasa yang mengajarkan bahwa kita harus lebih mendahulukan dan mementingkan orang lain daripada diri kita. Dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri kita. Itulah yang kemudian disebut dengan liyumfik. Yang kedua adalah kita harus mampu untuk mensyukuri segala bentuk yang diberikan Allah kepada diri kita. Mau banyak, mau sedikit, mau ilmu yang banyak maupun ilmu yang sedikit, itu harus mampu kita syukuri. Karena sesuatu yang dapat kita syukuri adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sedikit disyukuri maka pasti Allah akan memberikan tambah. Banyak tidak pernah disyukuri itu adzabi lasyadid. Ini yang kemudian ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang nomor 30 ini. Bisa kita lakukan, bisa kita belajar karena kita memiliki satu keyakinan betul bahwa semua yang kita miliki bukanlah milik kita. Semua yang kita miliki adalah milik Allah. Ringankan hati kita, jangan letakkan semua rizki, harta berada di hati kita, tapi letakkanlah itu semua berada di tangan kita. Sehingga kemudian kita bisa membantu orang lain yang kesusahan dan lain sebagainya. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa, Bah.